Karena masih ada anaknya yang masih kecil. Lantas dia wasiat anaknya itu untuk menjadi pengasuh siapa? Dan itu adalah boleh untuk ditunaikan dan wajib ditunaikan dengan dua syarat. Wasiat ikhtiariah yang sifatnya berkaitan dengan material dan harta, dan itu adalah menyangkut dengan kepentingan kemaslahatan yang baik, bukan jalan daripada jalan maksiat, wajib untuk juga ditunaikan oleh ahli waris dulu, supaya dia tahu yang mana harta pusakanya, iaitu dengan dua syarat. Yang pertama, nilai besaran wasiat yang dipesan itu tidak melebihi sepertiga dari total harta setelah potong tajis dan hutang. Saya ulangi, jumlah besaran angka nilai yang dia berwasiat adalah tidak melebihi daripada nilai sepertiga dari total seluruh peninggalannya setelah dibayar hutang tajis dan juga hutang dengan Allah. Kalau hutang-hutang sudah diselesaikan semuanya, baru bisa ditunaikan wasiat. Makanya wasiat tidak bisa ditunaikan karena kita harus melihat batas maksimumnya. Batas maksimum sepertiga. Bila menyangkut dengan hutang piutang belum tuntas, susah untuk menebuskan wasiat itu untuk melihat kadar. Karena nilai wasiat yang lebih sepertiga itu adalah batal. Dan itu didasarkan kepada hadis Rasulullah yang mengingatkan, lebih bagus kamu tinggalkan keluargamu yang kaya daripada yang sedikit. Sepertiga wasiat itu sudah banyak. Itu syarat yang pertama. Untuk kita tahu sepertiga dari total nilai seluruh harta, nilainya bukan total harta dinilai. Tanah itu semua aja nilai. Dari jumlah nilai, untuk tahu sepertiga, tentu saja harus tahu dulu hutangnya berapa, karena selesai untuk pembayaran hutang. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, sasaran wasiatnya. Orang yang diwasiatkan bukan ia ahli waris dalam kedudukan saat ia meninggal. Ia orang yang tidak mendapat jatah pusaka yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Rasul dalam hadis, dan juga dalam penjabaran yang dianalisis, yang dilihat oleh para sahabat, para tabi'in dan para imam-imam mazhab. Ia tidak termasuk sebagai ahli waris yang ada jatah atau ada bagian dalam kasus itu. Kalau sudah ada bagian, ia tidak boleh untuk ditembuskan wasiatnya, batal demi hukum, kecuali seluruh ahli waris kecil atau besar bagian menyetujui terhadap salah satu di antara ahli waris itu yang diwasiatkan, kemudian plus dia dapat lagi dengan jatah bagian yang telah Allah tetapkan. Ini kewajiban daripada ahli waris terhadap pewaris ataupun terhadap daripada orang yang meninggal atau orang yang mewarisi kepada dia. Sebelum dilakukan empat hal ini, maka belumlah seorang ahli waris tahu berapa peninggalan harta warisan yang ditinggalkan, dan tidak bisa untuk dibagi karena masih ada di dalamnya berkaitan dengan hak-hak orang lain. Selesaikan hak orang lain dulu, baru jelas bersihnya harta yang ditinggalkan berapa. Sedangkan hutang itu bukan peninggalan dia, itu adalah titipan orang mati untuk dilunasi dan dibayar oleh ahli waris. Dalam Islam tidak punya kewajiban menambah, hanya berapa yang punya kekayaannya saja yang dibayar. Yang tidak cukup
tidak diminta ahli waris untuk menanggungnya. Namun kalau ahli waris berbuat baik kepada almarhum orang yang meninggal, boleh membayarnya, tapi tidak dalam keadaan hukumnya wajib. Nanti bagaimana kalau demikian hutangnya dia itu bebas? Dia tidak bebas. Dengan tidak dibayar enggak bebas, tetap dia harus untuk menanggung hutang itu dengan merelakan amal baiknya, beri sebagai imbalan hutang di akhirat nanti. Begitu juga menyangkut dengan harta-harta yang ilegal diambil, tidak punya kewajiban dari harta peninggalan dan tidak punya kewajiban ahli waris untuk mengembalikan dalam bentuk taubatnya, maka itu ditanggung sendiri nanti kalau enggak sebab taubat daripada hubungan dengan manusia di dunia ini. Kalau tidak mau tanggung, ya sekarang taubat. Kalau memang harus ada harta-harta itu yang diambil dengan tidak legal menurut hukum. Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada waktu lebih kurang 10-15 menit lagi. 10 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan untuk kita diskusikan hanya dalam waktu tinggal 10 menit. Iya. Kemudian yang kedua, ahli waris meninggal, dia punya anak perempuan 3, tapi dia punya harta. Sebelum dia mau meninggal, dia menghibah untuk anak perempuan yang misalnya 1 dan 2. Kemudian untuk ahli warisnya pun disimpan. Misalnya berapa ahli waris sudah disimpan, itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang ketiga, seperti yang saya sampaikan, si mayat sesudah meninggal dia sempat naik haji. Belum sempat naik haji, memang tidak ada harta. Kemudian sesudah meninggal anaknya mungkin sudah kaya. Bagaimana hukumnya dia membatalkan haji orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, seorang yang meninggal dunia ada ahli warisnya. Ahli waris yang pertama apa tadi? Oh ya, dia berhutang, dia juga masuk asuransi. Semua hutang-hutangnya ditanggung oleh asuransi. Tentu saja dia sedang menabung di asuransi dan hutangnya yang ditanggung oleh asuransi tidak perlu dibayar dengan harta peninggalan dan tidak boleh dibayar. Karena dia memang sudah membayar sebelumnya ke asuransi sebagai tabungannya. Andai kata dia nanti meninggal dunia dan hutang itu yang punya kewajiban asuransi, yang kewajiban dibayar oleh asuransi tidak mesti dibayar dan tidak perlu dibayar oleh ahli waris dengan harta yang lain. Dan ada asuransi juga harta dia dengan akad kerjasama dengan asuransi. Namun tidak semua hutang mau ditanggung oleh asuransi. Hutang dengan Allah itu ada bersumpah macam-macam, mana ada yang asuransi itu keterbatasan dalam bentuk tertentu. Yang kedua, seorang punya anak 3 orang anak perempuan. Semasa hidupnya dia hibah kepada anak perempuannya. 3 anak perempuan sudah dihibah. Sampai dia menjadi peminta-minta. Ubena harta sudah dikasih anak perempuan semuanya. Dia menghibahkan untuk anak perempuannya, kemudian dia simpan juga untuk ahli warisnya, karena dia orang kaya. Ya. Dia hibah untuk anak perempuan. Masih ada tertinggal. Hibah tidak ada batas. Tidak ada kadar harus 1/3 kecuali saat sakit berat.
Kalau sakit yang mengiringi mati, hanya sah hibah, tak boleh lebih dari 1/3. Tapi kalau dia dari sehat-sehat, sudah hibah kepada. Percuma syarat hibah kalau kepada anak hendaklah adil. Artinya 3 orang anak, 3-3 harus dapat. Ya, walaupun nilai ada lebih kurang, walaupun tidak persis sekali, itu boleh, tapi tetap mengacu kepada syarat dan rukun hibah. Hibah, transaksi pelepasan harta milik kepada orang lain termasuk kepada anak tanpa ada iwat atau harga yang harus dibayar. Beri begitu saja. Namun hibah itu adalah syaratnya bukan hanya ijab dan kabul. Wajib adanya kabat dan ikbat. Harus ada serah terima barang yang dihibah. Bila satu barang dihibah belum serah terima, hibahnya belum jadi. Barang sudah dihibah, surat sudah ada, lafaz sudah diucapkan, bahkan surat-surat sudah ada, ijab kabulnya sudah ada, kabat ikbatnya belum. Ya, itu hibahnya belum jadi. Ini dia ambil dalil pada satu ketika Rasulullah, seperti yang pernah saya ingatkan, menghibahkan sesuatu kepada seseorang, disuruh antar kepadanya hibah tersebut. Sudah diucapkan oleh Rasul. Di tengah perjalanan sebelum barang itu sampai, yang bersangkutan meninggal dunia, belum sempat diterima hibahnya. Maka dia balang kembali kepada Rasul. Kata Rasul, kalau demikian hadiahkan ini kepada isteriku, ini dan ini. Tidak jadi ke sana. Bukan disuruh bawa ke sana, ini jadi milik ahli waris. Kalau menjadi ahli waris karena dia meninggal, itu menunjukkan barang tersebut sudah terakad hibahnya. Maka di dalam akad hibah, kalau akad ijab kabul atau akad kabat ikbat, serah terima namanya. Kalau serah terima Honda, ambil pindah. Dihibah satu Honda. Tanda sudah terima, ambil kunci, ambil Honda, pindah ke tempat lain. Tidak lagi di situ. Kita ambil, berarti kita sudah terima. Tapi kalau Honda masih di situ, seperti jual beli ainan, orang masuk ke sebuah toko, minta beli sebuah kulkas dengan jalan kredit ataupun beli tangguh. Setelah itu jual lagi kepada toko itu, kulkas 6 tapi 6 damon. Toko kal yang 2 pintu 1 biji, berapa harganya? Dengan ansuran saya bayar selama 2 tahun. Oh, harganya 15 juta. Mana itu harganya? Belum diserah terima barangnya. Kemudian dikatakan, sekarang itu sudah saya beli 15 juta sama bapak dengan tangguh 2 tahun ansuran. Setiap bulan sekian. Sekarang kulkas itu saya jual kepada bapak. Berapa bapak beli? Saya beli pada demikian 10 juta. Ya dah, ambil 10 juta duit. Serahkan itu. Apa serahkan, memang anak muncul bilang kedai nyancinan. Yang penting jangan tubuh terus kenan belau apa barang dengan ium 15 juta, kemudian belau 40 juta dalam keganyan. Itu disebut dengan ba'inan. Itu khilaf juga. Ada yang berpendapat tidak sah, tapi ada yang berpendapat boleh. Tapi ini adalah untung-untungan di situ dalam kajian. Ini juga demikian. Kalau pada hibah wajib adanya serah terima. Kalau serah terima rumah, kita hibah rumah, serah terima rumah berarti pindahkan barang kita. Berikan anak kunci untuk dia. Dia mau pakai apa terserah dia. Setelah itu minta izin. Boleh enggak aku numpang duduk 1 malam di tempat kamu? Kalau boleh, masuk barang hanya di tempat kamar itu. Bukan ini aku hibah untukmu, tapi apapun cerita tidak ada anaknya itu seperti masih tamu di dalamnya. Kasih kunci, turun kita dulu, pergi ke bawah kolam ataupun pergi ke menasah, tidurlah kalau memang sudah hibah rumah ke anak. Nah,
Kalau walaupun dia mengadakan izin, tapi ya serah terima dulu. Kalau lampu ataupun kebun serah terima, kita tidak masuk lagi ke kebun itu milik dia. Dan barang-barang kita keluarkan semuanya. Jadi itu ada bagaimana serah terimanya. Maka tadi kalau hibah kepada anaknya dan ia tidak menghabiskan di hibahnya, bahkan masih ada harta, bukan untuk ahli waris sebenarnya, ada untuk dia enggak tahu kapan mati, untuk makan sendiri, untuk dia berobat sendiri, seandainya sakit mati terus aman. Ini kadang-kadang habis harta semuanya, belum juga sembuh. Makanya hibah untuk anak boleh ambil pulang, tapi hibah untuk orang lain tidak boleh ambil dan ambil kembali. Seperti anjing yang memuntah, kemudian muntahnya dihisap sendiri, kata Rasul, bagi orang yang mengambil balik hibah barang pada orang lain. Jadi enggak apa-apa, yang penting dia masih ada, dia buat terus dan diserah terus secara penuh kepada anaknya. Nanti anaknya dapat pusaka, enggak apa-apa, itu dapat pusaka. Hibah beda dengan wasiat, tidak ada ketentuan harus untuk jumlahnya, pembatasan jumlah segala macam tidak ada. Yang penting dia setelah hibah, dia masih tidak menjadi orang peminta-minta, tidak menjadi orang yang bangkrut, tidak menjadi orang yang harus orang lain menanggung beban. Ya, itu orang yang tidak pandai. Habis kita punya harta buang-buang, akhirnya tahu hibah sedekah semuanya, akhirnya kita lapar siang minta nasi sama orang. Nah, itu bukan orang yang bijak namanya. Yang ketiga, si mayit sebelum meninggal dia memang orang susah, tidak sempat naik haji. Kemudian anaknya sudah ada. ya, iya. Waktu hidup tidak ada kemampuan dan orang miskin memang, dan dalam sejarah hidupnya enggak ada masa yang memenuhi bahwa dia itu kaya dan sanggup haji. Tapi kebetulan setelah meninggal anaknya mendapat kehidupan yang agak lebih lumayan. Sekarang dia mau badal hadiah orang tuanya. Apakah wajib? Tidak, karena dia enggak ada kewajiban haji. Apakah boleh? Bagus. Membuat haji kepada orang tuanya, pahala hajinya bagus untuk dihajikan orang tuanya, dibadal haji orang tuanya. Seperti kita juga untuk mengumrahkan dan menilaikan nilai umrah kepada orang tua. Tapi dia tidak ada kewajiban. Kita berhaji untuk dia, bahkan jangan dibadal, lebih bagus dia